Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita tafsir ayat Al-Quran, masih di surah An-Nahl, urutan surah yang ke-16. Insyaallah malam ini sama-sama kita akan membaca dari ayat 91 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa aufu bi ahdillah, dan tepatilah perjanjian kalian dengan Allah. Iza ahadtum, apabila kalian telah berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha, dan janganlah kalian melanggar sumpah setelah sumpah itu dikuatkan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas diri kalian. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa aufu bi ahdillah, tepatilah perjanjian kalian dengan Allah. Menurut para ulama tafsir, perjanjian dengan Allah yang dimaksud di sini yaitu sumpah setia atau baiat yang diberikan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekelompok sahabat itu telah berikrar, menyatakan baiat, sumpah setia kepada Nabi, bahwa mereka diantaranya tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan melakukan perzinahan, tidak akan mencuri, dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya. Maka Allah memerintahkan agar janji itu dipenuhi. Kemudian wala tangkudul aiman, dan jangan pula melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sumpah itu lebih kuat daripada janji. Karena kalau sumpah, maka dia dikuatkan dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berjanji, bisa saja sekedar berjanji tanpa membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang menjanjikan sesuatu, misalnya besok saya akan datang, atau minggu depan saya akan bayar utang saya, dan seterusnya, tanpa membawa-bawa, tanpa menyebut nama Allah. Tapi kalau sumpah, tidaklah dinamai sumpah kecuali dengan menyebut namanya Allah. Nah, karena membawa-bawa nama Allah, maka sumpah itu tentu lebih ditegaskan untuk dilaksanakan. Sehingga Allah melarang keras dalam ayat ini, wala tangkudul aiman, jangan kalian membatalkan sumpah, melanggar sumpah setelah sumpah itu dikuatkan. Ayat ini tidaklah bertentangan dengan hadis. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa beliau bersabda, meskipun beliau telah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, namun jika beliau memandang bahwa melakukannya lebih baik, maka sumpah itu akan dilanggar, dan beliau tetap membayar kafarat atas sumpah itu. Nah, ini tidak bertentangan, karena yang dimaksud di hadis tadi adalah yang sifatnya perorangan. Sementara yang dimaksud di dalam ayat ini bukan yang bersifat perorangan, tapi yang menyangkut juga orang lain. Misalnya Pak,
katakanlah ada yang sudah bersumpah bahwa saya demi Allah tidak akan mau jadi pemimpin misalnya. Atau spesifiknya katakanlah saya tidak mau jadi wali kota misalnya. Ini sudah bersumpah. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu dipandang bahwa akan mendatangkan kebaikan kalau dia jadi wali kota. Nah, sumpah itu bisa untuk dilanggar. Tapi tetap harus membayar kafarah. Kafarah atas pelanggaran sumpah di dalam Al-Quran disebutkan fakafaratuhu, kafarahnya itu adalah it'amu asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min ausati ma tut'imuna ahlikum, seperti makanan yang diberikan kepada keluarga sendiri. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan 1 orang budak. Nah, sekarang tidak ada yang punya budak, berarti pilihannya ya 2 itu. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Faman lam yajid, nah siapa yang tidak bisa melakukan itu semua, fasiyamu salasati ayyam, maka sebagai gantinya adalah puasa 3 hari. Itu kafarat atas pelanggaran sumpah ya. Tapi kalau sumpah yang dimaksud dalam ayat ini yang tidak boleh dilanggar, misalnya yang berkaitan dengan orang lain ya, kita sudah bersumpah, misalnya dalam satu kelompok, dalam satu organisasi misalnya menyatakan sumpah, nah tidak boleh sumpah itu kemudian untuk dilanggar. Apalagi Allah telah dijadikan sebagai saksi atas sumpah itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang telah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai. Dulu ada seorang perempuan di Makkah yang pikirannya terganggu, tidak sehat. Yang dia kerjakan dari pagi sampai sore menenun kain. Nah, di sore hari ketika tenunan itu sudah jadi, tenunannya sudah jadi, maka diurai kembali, sehingga tercerai-berai. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai perumpamaan dalam ayat ini. Jangan seperti itu. Yang dimaksud sumpah yang sudah dikuatkan, jangan kemudian diuraikan kembali. Tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum, kalian menjadikan sumpah itu sebagai penyebab kerusakan, alat untuk melakukan penipuan di antara kalian. Antakuna ummatun hiya arba min ummah, hanya karena disebabkan ada satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lainnya. Maksudnya sekelompok kaum muslimin membuat perjanjian dengan Nabi, sumpah setia. Tapi ketika dilihat bahwa orang-orang kafir Quraisy jauh lebih banyak jumlahnya dan lebih berpengalaman, maka kemudian yang lemah imannya ingin membatalkan sumpah itu. Nah, ini yang dimaksud di ayat tadi, kalian ingin membatalkan sumpah karena melihat satu kelompok lebih banyak jumlahnya dari kelompok yang lain. Kalau dalam konteks sekarang misalnya sudah menyatakan kesetiaan kepada satu kelompok, tapi kemudian melihat kelompok lain lebih banyak jumlahnya, lalu ingin menarik kembali pernyataan kesetiaan kepada kelompok tersebut. Innama yablukumullahu bih, sesungguhnya Allah hanya menguji kalian dengan hal itu ya. Jadi ketika melihat
Jumlah orang kafir Quraisy yang lebih banyak dibandingkan dengan pengikutnya Rasulullah, itu ujian dari Allah SWT. Seberapa besar keimanan para sahabat terhadap janji yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Dan Allah menegaskan, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Betapa banyak jumlah yang kecil, yang sedikit, tapi bisa mengalahkan jumlah yang banyak biiznillah. Semua itu terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan kepada manusia apa yang dahulu itu diperselisihkan. Di dunia banyak hal yang bisa disembunyikan, tapi di akhirat nanti semua yang disembunyikan di dunia pasti akan ditampakkan, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, niscaya kalian akan dijadikan umat yang satu. Saya sudah pernah menjelaskan kalau tidak salah, ada 3 kata di dalam Al-Quran yang maknanya mirip. Idza yang berarti apabila, kemudian in yang berarti jika, dan lau yang berarti seandainya atau sekiranya. Tapi ketiga kata itu sesungguhnya mempunyai perbedaan. Kalau digunakan kata idza, maka itu untuk menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi atau kemungkinan besar akan terjadi. Idza. Sehingga cerita-cerita tentang kiamat itu senantiasa diawali dengan idza. Idza waqa'atil waqi'ah, idza sulsilatil ardu silsalah, karena kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi. Kalau digunakan kata in, maka itu untuk menunjukkan sesuatu yang kecil kemungkinannya terjadi, tapi masih ada kemungkinan, cuma kecil kemungkinannya. Itu in. Dan apabila digunakan kata lau, maka itu menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin lagi terjadi. Itu pengandaian yang tidak akan terjadi. Contoh apa ya? Misalnya ini untuk sekedar memudahkan saja dalam memahami. Saya katakan misalnya, apabila saya isi pengajian tafsir ya, di malam Selasa, itu kemungkinan terjadinya besar, atau hampir pastilah terjadi. Maka pakai iza. Kalau saya katakan misalnya, jika saya menjadi seorang presiden, ini kecil sekali kemungkinannya, Pak, kecil sekali. Meskipun secara kemungkinan masih ada, tapi kecil sekali. Pakai in. Jadi kalau misalnya saya katakan, seandainya saya lahir sebagai seorang perempuan, itu tidak mungkin lagi, Pak. Kalau sudah lahir, lahirnya laki-laki. Jadi pakainya lau. Nah, di ayat ini yang dipakai lau, berarti tidak ada lagi kemungkinan itu terjadi. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Artinya Allah tidak menghendaki manusia itu dijadikan satu. Allah ingin manusia itu terdiri dari beberapa umat. Ya, tentu ada hikmahnya. Manusia dijadikan syu'uban wa qabail li ta'araf, supaya kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Walaki yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki, dan Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Kalau memberi petunjuk, rasa-rasanya tidak ada masalah. Tapi ketika dikatakan Allah menyesatkan, menimbulkan pertanyaan. Loh, berarti kalau ada yang sesat, itu karena Allah yang menyesatkan. Ya tentu seperti itu adanya. Tapi Allah menyesatkan manusia itu sesuai dengan ilmunya. Allah dengan ilmunya sudah tahu bahwa manusia ini akan memilih kesesatan, dan Allah membiarkan manusia itu di dalam pilihannya. Allah tidak menghalang-halanginya.
Pilihan itu Allah serahkan kepada manusia. Mau beriman mau kafir, Allah serahkan pilihan kepada manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan dia kafir. Allah serahkan pilihan kepada manusia. Allah tahu siapa yang akan memilih kekafiran, dan Allah biarkan manusia yang akan memilih kekafiran itu tanpa menghalang-halanginya. Maka dikatakanlah yudillu may yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Wa yahdi may yasha. Dan Allah memberi hidayah, memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalian pasti akan ditanya tentang apa yang kalian kerjakan. Jadi semua yang kita lakukan di dunia pasti nanti di hari kemudian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pelanggaran terhadap sumpah apapun alasannya. Maka di ayat berikutnya Allah kembali mengingatkan, wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tazuqus su' bima sadattum an sabilillah walakum azabun azim. Jangan kalian jadikan sumpah-sumpah itu sebagai alat untuk melakukan penipuan di antara kalian. Karena boleh jadi pada awalnya seseorang atau satu kelompok tidak mempercayai, tapi ketika diberi jaminan maka tumbuh kepercayaan itu. Apalagi kalau diberi jaminan dengan menggunakan nama Allah. Kita memberikan jaminan kepada seseorang dengan menggunakan namanya Allah, maka tentu penipuan dengan menggunakan nama Allah itu adalah penipuan yang sangat besar, yang menyebabkan kaki kalian tergelincir setelah kokoh dan menyebabkan kalian merasakan keburukan di dunia karena kalian menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan pada akhirnya nanti walakum azabun azim, ya, bagi kalian adalah azab yang besar. Terakhir, wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Jangan kalian menjual perjanjian kalian dengan Allah dengan harga yang sedikit. Di Al-Quran Pak selalu dikatakan itu tsamanan qalila, harga sedikit. Tidak pernah dikatakan dengan harga yang mahal. Bagaimana kalau kita menukar perjanjian dengan Allah dengan bayaran yang mahal? Tentu tetap tidak boleh. Tapi kenapa di Al-Quran selalu dikatakan harga yang sedikit, tidak pernah disebut harga yang mahal? Karena semahal apapun bayaran yang kita dapatkan dari membatalkan perjanjian dengan Allah, itu tetap nilainya sedikit, bahkan tidak punya nilai dibandingkan dengan hukuman yang akan kita dapatkan. Seandainya misalnya contoh saja Pak yang sederhana, katakanlah saya dibayar 100 triliun demi membatalkan perjanjian dengan Allah. 100 triliun, mungkin kita mengatakan mahal sekali itu. 100 triliun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukuman yang akan saya dapatkan di akhirat, karena sudah membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalulah dikatakan harga yang sedikit. Innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik jika kalian mengetahuinya. Ma indakum yanfad, ma indakum yanfad, wa ma indallahi baqin. Ini prinsip dasar yang mestinya dipegangi oleh setiap muslim. Ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian pasti akan lenyap. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Di apa yang ada di sisi kita ini pada akhirnya semua akan berakhir, semua akan lenyap. Yang di sisi Allah lah yang akan kekal. Maka semua yang kita lakukan dengan niat keduniawian pada akhirnya akan mendatangkan kesia-siaan.
yang akan mendatangkan manfaat dan kekal nilainya itu adalah yang dilakukan untuk Allah SWT, demi Allah SWT, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Ya, apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Wala najziyannal ladzina sabaru, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan godaan dari kelompok yang besar. Tetaplah konsisten, istiqamah, dan meyakini di sisi Allah itu yang kekal, sehingga keyakinan itu akan mendatangkan dan menumbuhkan kesabaran di dalam hati, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Saya kira itu Pak, beberapa ayat yang saya bacakan malam ini.